Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab kita Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, karya Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di Al-Mufassir rahimahullahu ta'ala. Bahjatu Qulubil Abrar, lentera untuk hati orang-orang yang baik, wa Qurratu Uyunil Akhyar, dan penyejuk mata orang-orang saleh. Yang insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan memasuki hadis yang at-tasi' asyar, yang ke-19. Namun sebelum kita membaca hadis yang akan beliau sebutkan, sebagaimana biasanya senantiasa kami ingatkan saudara-saudara kami, pasien dan keluarga pasien yang dapat mendengar suara kami melalui pengeras suara ini, agar senantiasa bersabar dan berihtisab kepada Allah Jalla wa'ala atas sakit yang mereka derita, dan agar senantiasa menjaga salat, karena sebagian pasien tatkala diuji oleh Allah Jalla wa'ala dan merasa sakit, sebagian mereka tidak melakukan salat berhari-hari, bahkan ada yang berminggu-minggu di rumah sakit tidak salat. Dia tidak salat, bahkan keluarganya yang menjaganya dan mereka sehat juga ikut tidak salat. Ini hal yang sangat fatal kekeliruannya, karena salat adalah salah satu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun selama akal masih ada. Madamal aqlu mawjudan, selama akal masih ada, salat tidak boleh ditinggalkan kecuali karena dua alasan, haid atau nifas. Selama akal masih ada, maka salat tidak boleh ditinggalkan kecuali karena haid dan nifas. Berarti kalau ada lelaki berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak salat, maka berbaik sangka saja mungkin dia sedang haid atau nifas. Nifas dan haidnya melebihi nifas dan haidnya kaum wanita. Karena wanita saja nifas paling lama mungkin 2 bulan. Sebagian lelaki ada yang nifasnya puluhan tahun. Sebagian wanita haidnya hanya 2 sampai 3 minggu paling lamanya. Tetapi sebagian lelaki rupanya ada yang mengalami haid bertahun-tahun selalu dalam keadaan haid, sehingga bertahun-tahun dia tidak salat. Rumah sakit adalah salah satu media yang senantiasa mengingatkan kita kepada kematian. Mestinya membuat kita semakin takut kepada Allah Jalla wa'ala dan semakin ingat kepadanya. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Tatkala penghuni syurga Allah Jalla wa'ala bertanya kepada penghuni neraka, apa yang membuat kalian tersungkur ke dalam neraka saqar? Maka mereka pun menjawab, lan nakum minal musallin, karena ketika di dunia kami tidak salat. Dan Nabi SAW bersabda, inna athqala salati ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Bukti iman seseorang adalah perginya dia melaksanakan salat isya dan subuh. Adapun salat zuhur, asar, maghrib, hampir semua orang mampu melakukannya, mudah melakukannya. Adapun salat subuh dan isya berjamaah itu amat sulit dilakukan, dan tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Maka Nabi menyebutkan ciri khas orang-orang munafik ketika mereka berada di masa Nabi SAW, menampakkan kebaikan-kebaikan di depan Nabi dan kaum muslimin, tapi khusus pada salat subuh mereka tidak bisa hadir. Inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa.
Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Nabi SAW juga bersabda, bainal abdi wa syirka wal kufri tarkus salah. Antara seorang mukmin, seorang hamba dengan kesyirikan, kemurtadan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW juga bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perbedaan antara kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir di luar Islam adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Seorang ulama tabi'in, Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala menyatakan, kanu la yarawna tarka syai' minal a'mali kufrun illa as-salah. Sesungguhnya mereka para sahabat Nabi tidak pernah menyatakan, tidak pernah berkeyakinan bahwa meninggalkan suatu ibadah, suatu amalan bisa memurtadkan seseorang kecuali salat. Kecuali salat. Dan Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Tamhid atau Al-Istidkar menukilkan bahwa para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi ini sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat 5 waktu secara totalitas, ya, bukan bolong-bolong, secara totalitas batal Islamnya sampai dia bertobat kepada Allah. Walaupun dia meyakini wajib, ini masalah besar dan ini bukan akidah yang ekstrim. Masalah salat jamaah yang dimuliakan Allah masalah yang sangat besar. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya As-Salah, di muqaddimahnya beliau menerangkan bahwa seluruh ulama Islam dalam sepanjang sejarah, dari kalangan mereka orang-orang yang terpandang ilmunya, sepakat bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa zina. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa membunuh. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa khamar. Di dalam Islam, orang yang meninggalkan salat lebih buruk daripada bandar narkoba yang salat. Orang yang meninggalkan salat di dalam Islam lebih jelek daripada homoseksual. Orang yang meninggalkan salat lebih bejat di dalam Islam daripada pemakan riba, judi, bandar judi. Sekali meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada sekali berzina. Dan saya yakin ya orang yang sedang diimpus, seorang yang sedang di rumah sakit, apakah dia sebagai pasien atau keluarga pasien, tidak akan mungkin dia mau berzina di rumah sakit. Karena dia berada di hadapan saudara kematian. Karena sakit dinamakan saudara kematian. Tidak pernah kita mendengar ada pasien atau keluarga pasien yang berzina. Ya, dia sedang dirawat atau sedang merawat saudaranya, dia berzina, dia berjudi, dia homo. Tetapi tidak sedikit kita melihat sebagian pasien dan keluarga pasien yang sedang berada di rumah sakit, mereka mau meninggalkan sholat. Pada dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa zina, dosa membunuh, dosa judi, khamar, riba, homo, dan dari berbagai maksiat yang lainnya. Maka ini hendaknya menjadi renungan. Tidak ada yang sulit dari sholat itu. Tidak ada yang berat. Tidak mampu berdiri, faqa'idan kata Nabi, salatlah dalam keadaan duduk. Tidak mampu dalam keadaan duduk, fa'alal jambil aiman, hendaknya dia salat di atas lambung kanannya sembari menghadap ke kiblat. Tidak mampu di atas lambung kanan dengan menghadap ke kiblat, fa mustalqiyan, dia salat dalam keadaan tidur terlentang. Tidak mampu demikian, fa'ala mastata', maka sesuai dengan kemampuannya sekalipun dengan isyarat. Dia tidur dalam ruangan ICU dan di IGD dan semisal dengannya sambil tidur, Allahu Akbar. Ya, dia baca istiftah, isti'adzah, basmalah, kemudian al-Fatihah. Setelah itu kalau mampu baca surat Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu Akbar. Rabbighfirli, Allahu Akbar. Ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah kemudian surat dalam keadaan tertidur, tidak ada yang sulit. Dia mau pasien di ruangan IGD, di ruangan ICU. Tidak mampu berwudu, maka dengan tayamum. Tidak mungkin bertayamum karena mungkin dia di ruangan yang sangat steril, maka dia salat dengan istilah kata para ulama fikih, salatnya faqidiyat tahurain.
Salat orang yang tidak mungkin berwudu dan tidak mungkin bertayamum, sekalipun kotoran keluar selama 24 jam dari tubuhnya, tetap dia wajib salat selama akal masih ada, tidak haid dan tidak nifas. Di antara sebab manusia meninggalkan salat ketika sakit ada fatwanya ulama-ulama su yang sesat menyesatkan. Bahwa yang boleh meninggalkan salat dengan alasan nanti mengqadha. Ini fatwa sesat yang menyesatkan yang hanya datang dari ulama su. Sakit alasan nanti mia ka pulih dari sembahyang. Mia hana pulih giban. Mia mati dalam keadaan hana pulih. Ya. Juga dikarenakan fatwa yang sesat menyesatkan sebagian orang yang tujuannya adalah mengambil harta kaum muslimin dengan cara yang batil untuk pegang kanatbu, untuk bayu fidyah salat. Ya. Tidak ada fidyah salat di kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam mazhab. Miuna fidyah salat mengada orang kaya. Puduk peng yum 2 leh mbak tem. Hana ketumayang yu seminggu 3 bulan 2 bulan leh bulan atau mesti tahun. Menamate nyopeng baik fidyah salat. Tidak ada fidyah salat di dalam Islam. Yang ada adalah fidyah puasa. Itu pun tidak semua orang yang tidak meninggalkan puasa boleh melakukan fidyah. Itu hanya fatwa yang sesat menyesatkan. Tidak ada satupun dari kalangan ulama Islam maupun dari 4 mazhab dan yang lainnya yang menerangkan adanya fidyah salat. Dan tidak bisa dikiyahkan dengan puasa, dan sudah pernah kita bahas tuntas di salah satu majelis ya ini tentang fidyah salat dalam pandangan atau dalam kacamata Islam. Ya. Maka orang yang sedang sakit tetap salat, enggak mampu berdiri duduk, enggak mampu duduk berbaring di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Tidak mampu juga maka sesuai dengan kemampuannya sekalipun dengan isyarat. Tidak mampu berwudu maka bertayamum. Tidak mampu berwudu dan tayamum karena dia pasien di ruangan ICU atau kotoran selalu keluar selama 24 jam, dia salat dalam keadaan sesuai dengan kemampuannya. Nabi saja sedang bertempur jamaah yang dimuliakan Allah. Allah perintahkan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu sedang di medan tempur, sedang berperang nih, tetaplah kamu salat tepat pada waktunya sekalipun kamu dalam keadaan lari atau dalam keadaan menunggangi tunggangan, tetap salat tepat pada waktunya. Ini ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Nah, ini sebagian tu gara-gara thumukoh ya ublang kahana ke solat. Lu thumukoh tu tak qadha. Luhu hana asa hana maghrib dan ba isya ke kada mandung. Subhanallah. Nabi 41 hari sakit, 11 hari tidak mampu ke masjid tetapi tetap salat. Di sebagian harinya Nabi dipapah untuk masuk ke masjid melakukan salat. Dalam keadaan sakit Nabi bersabda 5 hari sebelumnya as-salah as-salah as-salah. Salat wahai umatku, salat wahai umatku, salat wahai umatku. Padahal beliau sedang terkapar sakit. Orang ketiga sehat biasa meninggalkan salat. Nyampai sakit hana payah ada ingat. Menan sadar ke salat ilai yang ingat. Tapi ya cina kalian urang-urang yang hana biasa salat. Rata-rata pas sakit. Jangankan tidak diingatkan. Diingatkan pun enggak mau salat sebagian mereka. Kenapa? Karena ketika sehat tidak terbiasa menjaga salat. Apalagi pas sakit. Jangankan tidak diingatkan, diingatkan pun sebagian orang tidak mau salat. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, man kana 'alai syai'in i'tada 'alaih. Wa man i'tada 'alai syai'in mata 'alaih. Wa man mata 'alai syai'in bu'itsa 'alaih. Barang siapa yang sering melakukan sesuatu, maka dia akan terbiasa dengan sesuatu itu. Apabila dia telah terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu itu. Dan apabila dia mati di atas suatu kondisi, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi itu. Nah, kalau dia masuk ke ruangan operasi, dia masuk misalkan sebelum zuhur, bangun ya waktu asar, maka begitu keluar dari ruangan operasi, hendaknya dia langsung sholat zuhur dan sholat asar. Kalau dia musafir dari luar Banda Aceh sendiri melabuh dari Calang dan semisal dengannya, dia bisa jamak. Ya, dia bisa jamak takdim dengan kasar. Dia bawa asar ke zuhur, isya ke maghrib yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, atau zuhur dibawa ke asar, maghrib dibawa ke isya yang disebut dengan jamak takhir. Tidak ada yang sulit jamaah untuk melakukan salat. Tidak ada alasan kita boleh meninggalkan salat. Ini nasihat dan teguran dari saya. Ya, karena kita sebagai kaum muslimin yang mesti saling nasihat menasihati,
di atas undang-undang dasar kita, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Kata penulis rahimahullahu taala di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata penulis dalam hadis ini, ya laha min wasiyatin nafi'ah wa kalimatin syafiyatin wa afiyah. Sesungguhnya hadis di atas merupakan wasiat yang sangat bermanfaat, kalimat yang sangat sempurna dan memotivasi kita. Fahada yadullu ala al-hathi ala syukrillah bil i'tirafi bi ni'amihi wa tahadduthi biha wal isti'anati biha ala ta'atil mun'im. Hadis ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Bagaimana caranya? Caranya kata beliau dengan melakukan 3 hal. Seorang itu dikatakan telah bersyukur kepada Allah atas nikmatnya apabila telah melakukan 3 hal. Yang pertama, al-i'tirafu bi ni'amihi. Di dalam hatinya dia meyakini bahwa itu adalah dari Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai terbesit di dalam hatinya karena kecerdasannya, sebagaimana perangainya Qarun. Ya, Qarun diberikan nikmat dunia luar biasa, kekayaan yang luar biasa, sampai saking kayanya kata Allah di dalam surat Al-Qasas, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci kekayaan dia saja yang terbuat dari emas atau perak itu hanya mampu diangkat oleh al-usbah. Sebagian ulama menafsirkan al-usbah 40 orang terkuat di masa itu. Ada juga yang menafsirkan al-usbah adalah 9 orang terkuat di masa itu. Mangkibang kekayaan berarti. Hai meh kunci matang kunci. Si kurang orang yang paling tega baru gebet. Mangkibang kaya. Berarti miona aido kreh mantiplona aido kreh makin sina 1 m sina. Mantiplona ne jaro na aido kreh. Ya, nyan baru kunci kekayaan. Hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat. Fabaqa alaihim, sehingga dia bersikap sombong kepada Nabi Musa dan kaumnya, tidak mau ikut Nabi Musa, karena kebanyakan yang ikut Nabi Musa orang-orang miskin. Dia orang apa yang bicara apa ni ya tem du ba ceramah iman Nabi Musa, sedangkan kebanyakan orang yang du ba Nabi Musa alaihi salam adalah orang-orang gasin. Dia golongan yang eksekutif, yang lain ekonomi. Ji kira te surganya jenengan eji iblo ngempeng. Hukum dunia ya mungkin bisa kita beli dengan uang, dengan jabatan, dengan tahta. Adapun syurga dan neraka itu masalahnya dengan ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, bukan dengan kekayaan. Jutaan dolar yang kita miliki tidak akan mampu kita gunakan, tidak mampu kita jadikan alat tukar dengan 1 jengkal tanah yang ada di dalam syurga, jemaah. Karena Allah menyatakan wa tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Itulah syurga kami yang akan kami wariskan hanya kepada hamba-hamba kami yang bertakwa sahaja. Ketika kaumnya memberi nasihat teguran kepada Qarun agar mengejar akhirat, jangan terlena dengan dunianya, jangan merusakkan kerusakan di dunia ini dengan hartanya, dia menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Saya memperoleh kekayaan seperti ini karena pendidikan yang saya miliki. Karena orang lain terkadang sombong kan, punya perle kaya nah nejai kula lagi lung jai kula cukup hebat aku jai kula. Wa Amerika aku dah jai kula. Nyo roh ni kena kaya nejai kula SMP takai. Nyampi ni tamang yang pun belum pah nejai kula. Kau rumah kula ni ja. Punya perle kaya hai ni contoh lung. Nejai kula lagi lung jai kula, bucarang lagi lung carang. Nyan ya bibit-bibit Qarun ba urang yan. Itu penerusnya Qarun, orang yang berkata demikian, yang sombong dengan dunianya. Innama utitu ala ilmin indi. Saya memperoleh dunia seperti ini karena saya orang yang memiliki ilmu pendidikan yang sangat tinggi, kecerdasan, IQ.
Apa yang terjadi setelah itu jamaah? Justru dia kata Allah Jalla wa Ala fa kharaja ala qaumi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Dia semakin memamerkan kekayaannya. Dia keluar menuju masyarakatnya dengan menampakkan seluruh perhiasan yang dia miliki. Sehingga sebagian masyarakatnya yang cinta kepada dunia menyatakan, aduhai kita memiliki dunia seperti yang dimiliki oleh Qarun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sukses. Karena standar kesuksesan bagi sebagian orang adalah kekayaan. Menan mati baru deperog. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Menan mati urinim kawin ngalain. Bahkan sebagai urinang tianai preh masa idah habis. So kalau lako mati, lako kastok si kaim kawin lain walaupun kalau menikah ngurun lain. Im kawin datang im kawin. Hanai preh masa idah. Beda ke ini preh timuh nalung atau jerat masa idah hanai preh sebagai urinang. Maka mungkin so kalau mati si kaim doa bubagah mati. Inang im kawin urang lain, harta icok le waris le ahli waris, bahkan mungkin icok le lako inang. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru tahu. Rupanya dia hanya memakai sehelai kain yang putih. Dan diangkat oleh orang-orang miskin yang mungkin ketika hidup dia tidak memandang mereka. Rata-rata orang yang mati diangkat oleh tetangganya, bukan para pejabat yang angkat dia. Orang-orang kaya jarang mau mengangkat mayat. Rata-rata yang mengangkat jenazah orang yang mati adalah orang miskin, tukang becak sampai ke rumahnya. Ya, orang-orang miskin yang ketika semasa dia hidup tidak memberi pandangan yang mulia untuk mereka. Dia hinakan mereka, dia pandang sebelah mata. Padahal pah mati yang ba mayat urang gasin. Kan pejabat negara yang ba mayat ni. Yang tren ba jirat urang gasin. Ke orang kaya kan pejabat rata-rata. Mampu dapat sambang roh dengan urang gasin. Mio mati mandung urang gasin ibai kot ayo habis ayo jemaah. Tutung rumah yang play ia termot ayo urang sampai rumah urang gasin. Apa yang kita sambungkan dengan dunia ini? Jabatan, pendidikan. Orang yang gekeni Allah kun fayakun abih. Tanam oleh Allah. Ya. Ruk tsunami saja pelung dari tsunami tahun luar beput. Deking maksiat di lampau dan loknga. Sebagian mereka tengkoraknya pun enggak didapatkan sampai hari ini. Yang watanya hanya bisa mengulus-ulus dada. Salah dapat gabah abih deh. Ruk tsunami ho saya pelung. Gegulung man sabah gulung. Deking maksiat dari berbagai oknum, ya dari oknum manapun dia ditenggelamkan dalam tsunami oleh Allah. Ya di Palu yang membacking tempat-tempat prostitusi dan homo. Ada tempat-tempat memang resmi boleh homo di pinggir pantai laki sama laki cium-ciuman. Datang gempa semuanya ditelan oleh Allah, di blender sama Allah. Siapa yang bisa macam-macam dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Alat teknologi yang dia miliki, senjata 10 bintang pun di atas pundak. Kalau Allah sudah menyatakan kun fayakun, mati dia. Meledak pesawatnya. Ini jamaah Qarun. Di saat dia sedang memamerkan perhiasannya, kekayaannya, apa yang Allah ciptakan jamaah? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Allah ciptakan gempa bumi lokal. Secara akai gempa bumi lokal yang getanom oleh Allah tok siraurung, tok Qarun yai tamang yang tanam dan hartanya. Padahal di dalam istananya ada pembantu dia, ada keluarganya, ada masyarakatnya. Bahkan dalam ayat tersebut Allah sebutkan masyarakat sedang nonton dia yang sedang memamerkan kekayaannya. Tetapi begitu gempa terjadi yang ditelan oleh bumi hanya Qarun dan istananya. Allah Maha Mampu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun jamaah. Kalau kita hidup, kita serahkan segala urusan kita kepada Allah, tenang hidup kita. Enggak akan pernah kita merasa takut kepada manusia. Ini rukun syukur yang pertama, al-i'tirafu bi ni'amih. Meyakini dengan hati. Jangan ketika kita dapat nikmat kita ingat kepada kecerdasan kita, usaha kita. Kita memang bertawakal kepada Allah dan melakukan sebab. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan sebuah nikmat, setelah melakukan suatu sebab, maka kita lupakan sebabnya. Yang kita ingat hanyalah Allah Subhanahu wa
wa taala. Ini sikap seorang mukmin. Dia memang melakukan sebab dia berusaha sekolah, dia bekerja ya dan berusaha, tetapi begitu dapat nikmat setelah itu semuanya yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat di sisi kalian melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun syukur yang kedua, at-tahaddatsu biha. Dia ucapkan dengan lisannya alhamdulillah wa syukrulillah. Ini nikmat dari Allah Jalla wa ala. Bukan karena kecerdasanku, bukan ini dan itu. Oleh karenanya Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu kamu sampaikan. Karena memang sebagian orang mitadu orang si musibah saja yang dah dengar bang yang nikmat tabotan. Bahkan sebagai orang segolong tadu ngengen dari jauh tak kala ngengen mentang kabuban oleh tayo mumang nayo. Tak kala i muka geh mumang nayo. Sengsara ada udip ngengen. Padahal nak leke utang madayo. Tadu tajik upi ngengen mentang mumang de. Yang disebutkan sabe musibah sansang idoyanyo to ngengen merpa musibah. Hantong pernah merpa nikmat. Sebagai orang nalayan. Selalu yang keluar dari lisannya keluhan. Seakan-akan selama dia hidup di dunia ini enggak pernah dapat nikmat. Padahal kalau sempat diaudit oleh Allah nikmat nafas saja. Bagaimana jemaah? Sebagian orang yang dia sudah berminggu-minggu tidak bisa bernafas secara sempurna. Sebagian mereka dicabut nikmat jantung, nikmat mata, nikmat tangan. Bahkan sebagian mereka Allah uji dengan kanker lidah, tumor dan seterusnya. Dia hanya karena tidak mendapatkan uang dalam sebulan dengan nominalitas yang dia inginkan, keluar dari mulutnya kata-kata yang seakan-akan dia adalah orang yang paling sengsara hidup di dunia ini. Maka ini rukun syukur yang kedua, at-tahaddutsu biha, mengucapkan dengan lisan. Dia sampaikan kepada orang lain dengan syarat orang lain tersebut tidak akan hasad kepadanya. Kalau dia lihat ini orang hasad, maka para ulama menerangkan tidak boleh dia menyebutkan nikmat Allah kepada orang tersebut. Rukun syukur yang ketiga adalah al-isti'anatu biha ala ta'atil mun'im. Dia gunakan kepada ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Dia gunakan di jalan yang Allah ridhai. Inilah tiga rukun nikmat Allah Jalla wa ala. I'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, kata Allah Jalla wa ala, beramallah sebagai bentuk syukur kepada kalian. Ini menerangkan kepada kita bahwa mempergunakan nikmat Allah kepada amalan saleh merupakan salah satu dari tiga rukun syukur kepada Allah Jalla wa ala. Kata beliau, fa inna syukra lillahi huwa ra'sul ibadah. Syukur kepada Allah Jalla wa ala merupakan inti ibadah. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa ala, dia akan senantiasa semangat beribadah kepada Allah. Sebagaimana orang yang suka mengeluh, yang selalu memandang dirinya tidak di atas nikmat, rata-rata dia jauh dari Allah. Sulit untuk beribadah kepada Allah Jalla wa ala, karena modal utama ibadah kepada Allah adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu adalah buah daripada syukur. Syekhul Islam di awal kitab beliau Al-Ubudiyah menyatakan al-mahabbatu muharrikah. Cinta itu akan menggerakkan seseorang kepada sesuatu. Dan yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, saya akhiri dengan ucapan sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan satu ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim dari kitabnya Al-Madarijus Salikin. Adapun ucapan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu maka telah diriwayatkan oleh Abu Daud. Di dalam sunannya beliau menyatakan innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia yang sebagian manusia menjadikannya sebagai standarisasi nikmat Allah kepada seseorang. Padahal nikmat dunia itu, kata Abu Musa Al-Asy'ari, itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Bahkan terkadang orang semakin jauh dari Allah semakin luar biasa ekonominya. Karena memang dunia itu akan Allah berikan kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai sekalipun. Itu bukan pertanda cinta Allah kepada seseorang. Kemudian beliau menyatakan wala yu'ti ad-din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, nikmat menjaga salat 5 waktu berjamaah, nikmat salat tahajud, nikmat baca Al-Quran, nikmat istri yang saleh, anak yang saleh, kawan-kawan yang saleh yang selalu mengingatkan kita kepada Allah, jauhnya kita dari orang-orang yang mengajak kita ke neraka Allah. Wala yu'ti ad-din, adapun nikmat agama, kata beliau, tidak akan pernah Allah berikan illa man yuhib, kecuali hanya kepada orang-orang yang ia cintai sahaja.
Dan Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, dakhalna ala ba'dhi ashabina wa qad hasalahu wajudun abkah fasa'alna anhu faqala dzakartu ma manna Allahu alayya min ni'amihi minas sunnah wa ma'rifatiha wa takhallus min syubahil qaumi wa aqwa'idihim al-batilah wa muwafaqatil aqli as-sahih fasarrani dzalika hatta abkani. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, suatu hari saya bertemu dengan salah satu sahabat saya yang sedang menangis karena suatu kesedihan. Aku pun bertanya kepadanya, kenapa kamu menangis seperti ini? Apa jawaban ulama ini jamaah? Temannya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Maka kawan Ibn Qayyim tersebut menjawab, wahai Ibn Qayyim, saya sedang mengenang nikmat Allah Jalla wa'ala yang telah ia anugerahkan kepadaku, di mana aku mulai mengenal sunnah Nabi SAW yang sebelumnya saya berada di dalam berbagai kebid'ahan. Saya mulai memahami agama Allah Jalla wa'ala yang benar, yang sebelumnya hanya mengikuti agama nenek moyang dan kebiasaan mayoritas orang. Saya diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari syubhat ahlul kalam, diselamatkan olehnya dari kaedah-kaedah ahli filsafat yang rusak, dan diberikan akal yang sehat. Karena memang isi agama ini sesuai dengan akal yang sehat. Ya, contohnya misalkan Nabi menganjurkan kaum lelaki agar celana mereka, pakaian mereka di atas mata kaki. Yang pertama itu perintah diri. Yang kedua, secara akal sehat pun itu logis, ya kan? Orang yang celana di atas mata kaki lebih bersih, lebih higienis, lebih rapi. Tapi ci orang pakai lu merah sampai badano luar de badakalan. Padane pajobu dakalan lu yang kuto. Kinang tano, luar de badakalan. Ya. Bahkan sebagian mereka ketika diajak salat alasan luar kuto dak tahu pu bayang. Ya, acikoh ya tu mata kaki kah napa ya lipat-lipat pai salat. Ya. Bahkan sebagian ulama Syafi'i berpendapat orang yang salat luar musbilnya hantah salat. Ya, sebagai ulama Syafi'i berpendapat lain. Karena sebagian ulama Syafi'i memandang hadis Nabi yang berbunyi innallaha la yaqbalu salatal musbil. Allah enggak akan menerima salat orang yang celananya isbal. Sebagian ulama Syafi'i berpendapat hadis itu hadis yang sahih. Walaupun sunnah yang rajih itu hadis yang dhaif. Kan logis kan, celana di atas mata kaki, gleh, hana mubazir. Karena kayu mata kaki hana manfaat, manfaat. Maka kata beliau, ketika saya mengenang nikmat yang telah Allah berikan kepada saya, nikmat sunnah, mengenal agama ini, selamat dari syubhat mereka ahli filsafat, ya, kaedah-kaedah mereka yang rusak, diberikan akal yang sehat, saya senang, saya gembira, sampai-sampai saya menangis. Saking gembiranya wahai Imam Ibn Qayyim. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Jadikan nikmat akhirat sebagai standar kesuksesan untuk kita. Jangan pernah kita bersedih ya karena nikmat dunia yang berkurang, tetapi hendaknya kita bersedih apabila nikmat akhirat yang berkurang kepada kita. Karena kata sebagian ulama salaf, idza ra'aita rajulan sabaqaka fid dunya fanafisu fil akhirah. Jika engkau melihat ada sahabatmu, kawanmu, seseorang telah mengalahkan engkau dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dengan urusan akhirat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan karena ini hari kerja, maka kita akhiri sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.